Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang sangat saya kasihi, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, tetap semangat bersama dengan Tuhan di ruangan di mana Anda menyaksikan, Anda mendengar pesan ini, saya berdoa Anda tetap kuat, tetap bersemangat, apapun yang terjadi, tetap maju bersama dengan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan hari ini, kesempatan hidup, berarti adalah kesempatan untuk maju bersama dengan Tuhan. Saya teringat bahwa satu kata yaitu kejadian. Kata kejadian adalah nama kitab kita. Nah, di situ saya dapat pengertian bahwa kita harus percaya bahwa segala sesuatu ada awalnya, ada mulanya. Oleh karena itu, apapun yang Anda rencanakan, biarkan kita belajar memulainya sebab ada kitab kejadian. Dan yang menjadi awal dari segalanya adalah Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Oleh karena itu, apa yang menjadi doa Anda, pergumulan Anda, menjadi impian Anda. Mari sama-sama kita mulai. Karena ada kitab kejadian dan Tuhanlah yang membuat dan mengawali segala sesuatu. Panggil nama Tuhan untuk kehidupan Anda, supaya Anda tetap maju bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk perenungan firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami rindu Engkau hadir dalam hati kami. Kami rindu Engkau mengambil alih seluruhnya hidup kami. Nafas kami milik-Mu ya Tuhan, semua yang ada milik-Mu. Bahkan semua skill, keahlian yang Tuhan berikan pun semuanya milik-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, lebih daripada itu Tuhan, kami tidak mau kami hidup hanya karena skill atau kemampuan kami. Kami mau hidup karena firman. Kami mau hidup melekat kepada Tuhan. Karena itulah arti hidup. Kami tidak mau jauh dari Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkaulah firman itu, firman yang hidup. Mari tinggal dalam hati kami. Jangan pernah jauh ya Tuhan. Kami gak pingin ya Tuhan, kami jauh dari-Mu. Dan Roh Kudus Engkaulah roh kebenaran. Ajari kami kebenaran, buat kami mengerti, menyelami. Walaupun sederhana, kami percaya sederhana, tapi bisa dilakukan karena Roh Kudus yang mengajar kami dan juga memampukan kami, maka kami akan berkemenangan karena kami melakukan firman Tuhan. Kuduskan pikiran hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama buka firman Tuhan di dalam Yosua pasal 4 ayat 20 sampai 24. Yosua 4, 20 sampai 24. Saya bacakan untuk Anda, silahkan Anda lihat di Alkitab Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan, ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu. Dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dari ayat ini, dari perikop ini, kita mendapat informasi bahwa Tuhan itu menyuruh orang Israel yang dipimpin oleh Yosua yang meneruskan kepemimpinannya Musa untuk mereka membuat sebuah tugu. Sebuah batu yang jumlahnya 12. Masing-masing suku mengambil satu batu dari sungai Yordan dan ditumpukkan. Supaya tumpukan itu yang dinamai batu peringatan punya tujuan orang Israel. Setiap kali melihat batu itu mereka diingatkan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa mereka sampai ke Kanaan itu karena perbuatan Tuhan. Kita memang harus senantiasa ingat kebaikan Tuhan. Karena kita dikelilingi oleh banyak situasi yang bisa mendesak kita untuk lupa bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, bahkan Yesus Kristus mati bagi kita. Digantung di kayu salib supaya kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Kadang-kala anak Tuhan karena pergumulan hidup lupa bahwa Tuhannya itu ada. Lupa bahwa ia telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita harus ingat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur berkata, kita harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Ingatlah Tuhan senantiasa. Jangan lupakan kebaikannya, kata firman Tuhan. Dalam pikiran, dalam hati, harus senantiasa merenungkan. Dulu Tuhan pernah menolong kita. Mungkin pernah Anda sakit, Tuhan sembuhkan.
Dan jika ada tantangan hari ini, kenapa kita menyerah, percaya kepada Tuhan. Yang kedua tujuannya adalah supaya anak-anak bangsa Israel itu belajar juga iman dari orang tuanya. Sebab firman Tuhan berkata, nanti kalau anak-anak kamu tanya apa tujuan dari batu ini, kamu harus berkata, dulu Tuhan pernah menolong kita menyeberangi sungai Yordan, sungainya yang airnya, arusnya deras itu diputuskan oleh Tuhan. Supaya anak-anak kita juga belajar iman daripada orang tua. Kita juga sekarang perlu dengan sengaja memberi pengajaran kepada generasi setelah kita, anak-anak muda, anak-anak kecil sejak mereka dini. Kita sudah harus memberitahu tentang Tuhan kita. Karena warisan yang terbaik itu bukan cuma soal harta, tapi juga warisan iman. Ke depan mereka menempuh hidup mereka, berkeluarga, mereka mungkin pindah kota. Ada tantangan-tantangan zaman yang terjadi, tantangan luar biasa terjadi dalam rumah tangga mereka. Mereka tetap bisa hidup dalam firman. Karena mereka telah mendengarkan kita mengajar mereka mengenai Tuhan kita. Jadi yang diwariskan bukan cuma ilmu berbisnis, itu baik dan harus dilakukan oleh orang tua, diturunkan ilmunya. Mungkin buka toko emas atau toko besi atau bahan bangunan, itu sudah turun-temurun. Anda kemudian mengajarkan kepada anak Anda bagaimana melobi atau bagaimana dengan customer. Tapi lebih dari itu, seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu kita harus mewariskan iman kita. Yang ketiga, tujuannya supaya bangsa di bumi, kata firman Tuhan, belajar juga bahwa Tuhan kita itu, tangannya kuat, Tuhan kita berkuasa dan mereka takut akan Tuhan. Artinya, kita ini harus bersaksi kepada orang-orang. Hidup kita setiap hari adalah kesaksian. Cara hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita mengambil keputusan, biarlah keluarga kita lihat. Apalagi kalau mereka belum kenal Tuhan, biarlah mereka lihat kita dan mereka dikuatkan. Memang kita juga gak sempurna, mereka bisa lihat kelemahan, tapi dengan semua keadaan dan situasi yang sulit, kita mampu berdiri dan menguatkan mereka. Dan firman Tuhan berkata, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga, karena melihat kamu, melihat kita. Jadi Tuhan minta bangsa Israel buat tugu 12 batu jumlahnya, sebuah tumpukan batu namanya dalam bahasa Inggris 12 memorial stones. 12 batu yang mengingatkan kita akan pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, perhatikan di ayat yang ke-20 dikatakan ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Anda bisa katakan Gilgal. Nah, ternyata saya temukan di Alkitab ada banyak kejadian rohani yang terjadi berkaitan dengan yang namanya Gilgal. Kota Gilgal atau area yang bernama Gilgal. Gilgal ini muncul banyak kali di Alkitab, di firman Tuhan, di beberapa kitab. Nama tempat Gilgal muncul. Ada banyak ayat yang kita bisa renungkan. Semuanya saya rangkumkan menjadi 12 poin. Kita akan menggali 12 kejadian yang berhubungan dengan Gilgal. Dan setiap kejadian punya makna rohaninya, ya. Kita akan membahas dari batu yang pertama, makna rohaninya apa, sampai batu yang ke-12. Kesempatan kali ini kita akan merenungkan makna rohani dari batu yang ketiga dan batu yang keempat. Batu yang ketiga dari 12 batu itu saya namakan menghargai rekan kerja. Atau Anda bisa beri judul saja, rekan kerja. Kita buka Yosua 5 ayat 10. Dikatakan begini. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Jadi setelah mereka berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14. Setelah sekian lama, mereka kemudian baru mengadakan Paskah. Paskah artinya dilewatkan. Kejadiannya terjadi di Mesir. Tuhan itu menghukum semua anak sulung Mesir meninggal. Bahkan hewan-hewannya pun meninggal. Tapi di Israel tidak ada anak sulung yang meninggal. Tidak ada anak Israel yang meninggal. Orang Israel tinggal di satu wilayah terpisah dari orang Mesir. Di tanah Goshen orang Israelnya tinggal. Dan pada malam itu meninggal banyak orang, banyak anak sulung. Tuhan menegakkan keadilan. Tapi di Israel tidak ada yang meninggal. Oleh karena sebelumnya Tuhan bilang, kamu minta orang Israel itu menyembelih hewan, domba-domba, lembu.
dan darahnya diambil, kemudian dipercikkan ke ambang pintu supaya tidak terjadi kematian di situ. Bukan darah dombanya yang menyelamatkan. Maksudnya yang menyelamatkan adalah Tuhan itu sendiri. Di perjanjian baru kemudian kita melihat Yesus itu menggenapkan. Yesus itulah anak domba Allah yang disembelih di kayu salib supaya kita diselamatkan. Nah, dari kejadian ini kita ini harus belajar bahwa ada yang dikorbankan untuk kita selamat. Kita harus mengerti bahwa keadaan kita hari ini, sebagaimana kita ada, sebagaimana Anda ada hari ini juga sumbangsinya banyak dari orang lain. Anda bisa kuat dan punya bisnis tertentu. Anda harus ingat, ada 1-2 orang yang Tuhan utus, Tuhanlah yang utus, tidak kebetulan berjumpa dengan Anda. Dan Anda bisa belajar area tertentu, merintis area tertentu, bisnis tertentu. Oleh karena ada beberapa orang yang secara ajaib bisa ketemu Anda dan jelaskan mengenai bisnis tersebut. Ada orang lain yang dikorbankan, menjadi korban supaya kita diselamatkan. Ada domba yang disembelih supaya orang Israel itu nggak meninggal. Ada korban yang terjadi supaya orang Israel itu selamat. Ada darah yang dicurahkan yaitu domba supaya orang Israel nggak mati anak sulungnya. Makna rohaninya hari ini adalah kita ini hari ini berdiri sebagaimana kita ada itu juga kadangkala ada orang-orang lain di sekeliling kita yang berkorban bagi kita. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa saya namai batu ini rekan kerja karena kita ada hari ini karena rekan kerja kita juga. Kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dan juga karena Tuhan mengutus beberapa orang di sekeliling kita untuk berbicara kepada kita. Beberapa orang di sekeliling kita untuk mengarahkan kita. Beberapa orang di sekeliling kita untuk apresiasi atau mungkin memberikan evaluasi kepada kita. Jadi puji Tuhan karena beberapa orang dalam tanda kutip jadi korban. Memberi korban waktu, memberi korban perhatian, bahkan mungkin dana. Ada yang memberikan dorongan untuk kita memulai sebuah bisnis. Mungkin orang tua memberikan modal tertentu kepada anaknya. Hari ini Anda jadi besar, jangan lupa. Ada orang-orang yang berkorban untuk Anda. Peristiwa Paskah itu adalah ada domba yang disembelih untuk keselamatan. Percaya bahwa hari ini kita ada karena ada juga pengorbanan orang lain. Kita kalau melayani di gereja tidak boleh merasa kitalah yang paling hebat di gereja. Kalau Anda di rumah jangan merasa Anda paling hebat di rumah. Mungkin, hai ibu-ibu, gaji Anda atau pemasukan Anda lebih besar dari suami. Tapi Anda harus tahu bahwa suami adalah kepala keluarga. Tetap harus hormat dan respect. Itu bagian kita. Semakin Anda respect, percayalah Tuhan pasti akan semakin memberkati Anda. Tuhan akan menolong Anda. Karena Anda menempatkan diri dengan baik di keluarga Anda. Anda menempatkan diri, Anda tahu apa yang terjadi itu bukan karena semata-mata karena saya. Tapi karena ada orang yang berdoa untuk saya. Di gereja melayani pasti ada juga orang lain yang gak kelihatan pelayanannya. Beberapa orang itu menonjol pelayanannya karena di stage dilihat. Tapi kalau di gereja ada yang pelayanan pendoa. Sekelompok orang datang sebelum ibadah mulai. Mereka datang ke satu ruangan. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan, minta hadirat Tuhan, minta lawatan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta mujizat Tuhan, minta perlindungan Tuhan atas jemaat Tuhan. Orang-orang demikian gak kelihatan. Ada orang-orang yang menonjol. Nah, orang-orang menonjol ini tidak boleh merasa mereka yang paling hebat. Selalu ada orang lain yang berkorban bagi kita sehingga kita ada terbentuk hari ini karena orang-orang itu juga sumbangsi untuk hidup kita. Di gereja kita tidak boleh saling klaim. Kita harus mengembalikan semuanya milik Tuhan. Kalau kita dipakai di satu tempat, melayani, pelayanan apapun itu dan pelayanan kita berhasil. Dan apa yang kita lakukan dilihat banyak orang. Kita harus sadar, ada sumbangsi banyak orang. Kita harus sadar bahwa ada orang-orang yang menitikkan air mata berdoa buat kita. Kita harus sadar bahwa ada orang juga yang melakukan bagiannya dengan sukarela untuk menopang pelayanan kita. Seperti kalau kita belajar dari Daniel. Daniel ini berhikmat sekali, dipakai Tuhan luar biasa. Pada satu kejadian Daniel adalah orang Israel, dibawa ke pembuangan ke Babel. Dan di Babel inilah Daniel itu menjadi pemimpin yang luar biasa sekalipun dibawa ke pembuangan. Tapi Roh Kudus mengurapi dan mereka tampil beda. Seorang raja bernama Nebukadnezar satu kali mimpi.
Dan dia mengumpulkan semua orang ahli-ahli, orang-orang pintar di negeri Babel untuk menjelaskan. Tapi permintaan dari Nebukadnezar itu melampaui akal sehat. Sebab Nebukadnezar berkata begini, ayo barang siapa di antara kalian yang bisa menceritakan mimpi saya akan berikan penghargaan dan memberikan kemuliaan, barang-barang berharga dan kedudukan. Bayangkan kalau Anda berjumpa seseorang, orang itu gak cerita mimpinya, dia bilang ke Anda, tadi semalam saya mimpi, ayo cerita mimpi saya apa. Itu kan gak ada yang bisa melakukannya, selain Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Nebukadnezar itu minta Daniel cerita mimpinya padahal dia gak cerita. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus itu memimpin. Sehingga Daniel bisa menceritakan mimpinya dan maknanya juga. Daniel ini ketika kemudian mendapat penghargaan, diagungkan. Kata firman Tuhan, bahkan raja itu berlutut di depannya Daniel dan berkata, engkau penuh dengan roh para dewa. Dia nggak ngerti, Roh Kuduslah yang ada dalam hidupnya. Dan mereka memuja Daniel. Daniel itu kemudian diberi kedudukan. Dan kalau kita pelajari di Daniel, Daniel itu membagi berkat buat teman-temannya. Si Sadrak, Mesak, Abednego itu selalu dibawa-bawa sama Daniel. Daniel itu suka menceritakan teman-temannya. Ketika Daniel menerima berkat, Daniel cerita, kami, bahasanya selalu kami, saya dan teman-teman saya. Jadi kalau Daniel diberkati, Daniel pingin teman-temannya juga diberkati. Kalau Daniel dapat kedudukan, Daniel juga pingin supaya teman-temannya juga ada dalam kedudukan yang baik. Prinsip demikian harus hidup dalam diri anak Tuhan di akhir zaman ini. Anda harus belajar rela kalau Anda diberkati, kalau Anda dipakai Tuhan, kalau Anda mencapai sebuah posisi tertentu di sebuah usaha, sebuah perusahaan, Anda harus sadar bahwa ada juga sumbangsi orang lain di sekeliling Anda sehingga Anda hari ini ada sebagaimana Anda ada dan Anda mencapai titik tertentu. Kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis, dia juga demikian. Yohanes itu berkata kepada murid-muridnya, itulah Yesus anak domba Allah. Jadi Yohanes menunjuk kepada Yesus. Beritahu kepada murid-muridnya, itu guru, itu adalah juru selamat, itu adalah anak domba Allah. Dan kata firman Tuhan, murid-muridnya Yohanes beberapa pergi ikut Yesus. Yohanes itu selalu menunjuk kepada Yesus supaya orang-orang mengikut dia. Yohanes sadar bahwa dia ada karena Yesus. Walaupun Yesus itu adalah saudaranya, maksudnya masih ada hubungan keluarga. Karena Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet. Dan itu masih ada bersaudara dengan Maria, mama dari ibu dari Tuhan Yesus. Pada zaman itu mereka melihat Yesus muka dengan muka. Mereka melihat Yesus, bisa saja Yohanes Pembaptis merasa saya ini lebih duluan melayani. Yesus baru muncul. Tapi Yohanes selalu menunjuk kepada Yesus. Yohanes tahu bahwa dia adalah pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada orang lain. Ini prinsip. Kita harus kalau dipuji, kalau menerima penghargaan, kita berkata juga oleh karena orang itu. Saya bisa begini juga karena papa saya juga bisa begini karena mama saya juga bisa begini karena tim saya. Jadi rajin-rajinlah melihat orang-orang yang berjeri lelah di sekeliling kita. Belajar mengapresiasi mereka, belajar menunjukkan penghargaan kepada mereka. Semua yang kita terima, semua penghargaan yang kita terima, kita belajar akui itu sebagai sebuah kerjasama dari tim yang besar. Tuhan suka orang demikian. Karena itu adalah sorgawi, sebuah prinsip rohani yang indah sekali. Sangat sorgawi, sangat rohani. Orang yang suka juga memuliakan orang lain dan menghargai jeri lelah mereka. Paulus berkata kepada Timotius, iman yang hidup dalam kamu Timotius, adalah iman yang sama yang hidup di dalam nenek kamu Lois. Bahkan sampai Eunike. Jadi Timotius itu mewarisi iman dari orang tuanya. Timotius itu dipakai Tuhan juga ternyata imannya dari neneknya, dari mamanya sampai ke Timotius. Sebab Paulus berkata yang hari ini kulihat juga hidup di dalammu. Hari ini engkau dipakai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Juga karena ada orang lain. Hari ini Anda dipakai Tuhan sampai ke titik tertentu. Coba Anda lihat, renungkan, pikirkan. Ada beberapa orang yang sangat memberi andil di dalam pelayanan Anda hari ini. Belajarlah untuk melihat, belajar menghargai. Jika demikian kita akan menjadi orang-orang yang sehat, tidak menumpuk kemuliaan untuk diri sendiri, tapi juga berbagi dengan orang lain, memperhatikan orang lain.
keluarga nggak akan mudah berantem, tidak akan mudah bertengkar. Jika anggota keluarganya itu saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tidak klaim ini karena saya, mungkin karena Anda, memang Anda yang kelihatan mengerjakannya. Tapi ada orang yang mendoakannya. Lalu Tuhan mampukan Anda untuk mengerjakannya. Mungkin Anda melakukan 80%, orang lain 20%. Tapi kan itu dikerjakan bersama-sama. Mari kita adopsi batu ini, prinsip batu ini. Rekan sekerja. Mereka orang lain adalah rekan kerja kita, kita juga adalah rekan kerja mereka. Semua kita yang ada di dalam gereja, semua jemaat, semua orang percaya itu rekan sekerja Allah. Kita melakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Coba kalau dipikirkan, direnungkan, apakah Tuhan itu tidak akan tersinggung waktu Tuhan Yesus memikul kayu salib. Lalu Yesus itu jatuh dan ada seorang pria yang membantu memikul salib Tuhan Yesus. Lihat, Yesus saja waktu mau menggenapi penebusan itu, Yesus membuka kesempatan untuk ada manusia biasa tolong dia pikul salib. Jadi jangan pernah merasa kita ini bisa mengerjakan segala-galanya seorang diri. Kita belajar di surat-surat Paulus. Paulus itu suka menyebutkan salam. Kalau ada surat pembukaannya biasanya atau bahkan penutupnya, Paulus menutupnya dengan salam dari Priscilla, salam dari Aquila, salam dari teman-teman sekerjaku yang ada di kota ini, salam dari keluarga itu. Banyak sekali di surat penggembalaan, suratnya Rasul Paulus menceritakan bagaimana Paulus itu bekerja karena juga ada orang lain. Dan ternyata Tuhan pakai Paulus sedemikian rupa karena Paulus punya prinsip demikian. Hari ini di dalam pekerjaan Anda punyalah prinsip menghargai orang lain. Ketika Anda mungkin dapat penghargaan di kantor Anda karena Anda capai target, akuilah bahwa itu juga ada karena itu terjadi karena ada orang lain yang topang Anda. Mungkin seorang suami kalau Anda kerja dan dapat pemasukan, dapat dana yang banyak, bisnis Anda berhasil. Anda jangan berkata itu karena saya, ada istrimu juga yang berdoa bagimu. Mereka kelihatannya kadangkala nggak sumbangsi apa-apa atau minim. Tapi jangan lupa mereka adalah pasangan hidup. Istri adalah orang yang berdoa, Tuhan juga bisa berkati kita. Karena pasangan kita. Karena firman Tuhan berkata, kamu harus mengasihi istri sebagai pewaris kasih karunia. Supaya doamu gak terhalang. Ternyata doa kita bisa terhalang karena kita gak mengasihi istri. Jadi hari ini bapak-bapak pengusaha, pria-pria, kalau Anda diberkati itu karena juga pasangan Anda yang berdoa bagi Anda. Belajar gitu, apapun yang terjadi, apapun penghargaan yang engkau terima. Belajar akui bukan cuman saya, tapi juga ada orang lain. Dan lebih daripada semuanya, kita juga harus mengakui, itu yang paling utama bahwa Tuhanlah yang memberikannya. Semua karena Tuhan. Dan juga karena beberapa orang yang menolong saya sehingga saya bisa begini. Ya, belajar. Anak Tuhan harus tahu prinsip menghargai orang lain. Jangan pernah klaim kemuliaan untuk diri sendiri. Ya, memuliakan diri sendiri adalah spirit dari roh jahat. Kalau kita lihat dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus oleh iblis, salah satu pencobaan yang dilontarkan oleh iblis adalah minta Yesus sujud menyembah kepadanya. Bayangkan roh jahat, iblis itu minta Yesus sujud kepada saya akan kuberikan dunia ini semua kemuliaannya kepadamu. Iblis minta Tuhan itu sujud kepadanya. Itu kan mau semua kemuliaan bagi dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang selalu mau diakui, dia membawa ada tetesan spirit dari roh jahat dalam hidupnya. Kita harus buang. Kita melakukan ini karena Tuhan yang mampukan saya. Saya juga menyampaikan firman Tuhan bukan karena fasilita, bukan karena percayalah, bukan karena saya. Saya bukan orang yang bisa menyampaikan firman, menyampaikan renungan. Saya bukan orang demikian, tapi Tuhan yang melatih. Dan juga ada tim saya, ada orang-orang di sekeliling saya yang memampukan saya untuk bisa melakukannya. Mari kita meniru spirit Tuhan Yesus. Yesus itu selalu memuliakan Bapa. Yesus berkata, Bapa dimuliakanlah namamu. Kalau engkau berdoa, hai rasul-rasul, berkatalah, Bapakku, Bapa kami yang di sorga. Selalu Yesus itu melemparkannya kepada Tuhan. Ada orang datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, apa yang harus kulakukan memperoleh hidup yang kekal? Yesus langsung jawabnya lain. Yesus berkata, kenapa engkau katakan aku baik? Yang baik cuma satu, Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus jahat, tapi Yesus meneladankan bahwa semua kemuliaan yang kita terima harus senantiasa diberikan, dikembalikan. Karena itu prinsip kerajaan sorga. Mengakui orang lain punya sumbangsi adalah sikap yang keluar dari hati nurani yang bersih, beneran.
Ya, mengakui orang lain punya sumbangsi dalam hidup kita adalah sikap yang keluar dari hati yang bersih, dan Tuhan suka itu. Orang yang demikian mudah sekali untuk diberkati oleh Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan. Ya, lihat tim kita, lihat orang-orang yang ada di sekeliling Anda, lihat siapa saja orang tua, anak, pasangan, untuk berikan apresiasi kepada mereka. Ini adalah sikap hati yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan, sorgawi. Batu yang keempat adalah saya beri nama musim hidup. Jadi tadi batu yang ketiga, ini batu yang keempat. Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berkata begini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Orang Israel setelah masuk ke Kanaan, pada waktu itulah pertama kali mereka makan hasil dari ladangnya Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Lihat prinsipnya dari ayat ini. Setelah orang Israel diberi makan oleh Tuhan, setelah orang Israel sebelumnya dipelihara oleh Tuhan, diberikan daging, burung puyuh bisa datang dengan angin dari Tuhan, daging segar datang ke perkemahan orang Israel. Setelah dalam perjalanan mereka dipelihara dengan roti dari sorga. Kata firman Tuhan, setiap pagi bangsa Israel keluar dari kemahnya, kemudian memungut roti yang Tuhan berikan. Itu mujizat, tidak ada yang kelola, tidak ada mesin roti waktu itu. Kok bisa dari langit turun roti dari sorga? Itu pekerjaan Tuhan. Mereka mengalaminya bertahun-tahun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Ada suplai sorgawi untuk mereka. Tapi lihat, setelah bangsa Israel melangkah masuk ke negeri Kanaan, ketika mereka makan gandum yang ada di sana, mereka makan hasil dari ladang itu, mana itu berhenti. Roti yang dari Tuhan itu berhenti. Oleh karena mereka sudah mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, ini saya namakan musim hidup. Ketika kadangkala Tuhan itu izinkan kita masuk ke dalam level berikutnya, Tuhan itu stop beberapa hal dari hidup kita yang kita anggap selama ini berkat Tuhan. Kok Tuhan, kita mulai katakan, kok Tuhan gak berkati saya seperti dulu ya. Karena Tuhan mau berkati Anda dengan cara baru. Itu namanya pergantian hidup. Seperti Raja Wali. Raja Wali itu terbang tinggi di usia tertentu, kata para ahli 40 tahun. Dia akan pergi ke bukit yang sangat tinggi, dia akan ganti bulunya, kemudian paruhnya juga diganti. Dia akan ada dalam masa-masa yang rentan. Dan hal itu sangat menyakitkan. Bulu-bulunya akan dia cabut sendiri. Dan dia akan meremajakan bulu-bulunya. Semua paruhnya yang dulu menua menjadi kuat kembali. Tapi masa itu sukar sekali. Tapi setelah itu, setelah dia melewatinya, dia akan terbang hidup lebih lama lagi. Katanya bisa 70 bahkan sampai 100 tahun. Ada beberapa jenis yang bisa begitu. Usianya begitu panjang. Raja Wali ternyata mengalami yang namanya seperti ular juga ganti kulit. Itu masa-masa yang kritis. Bangsa Israel juga mengalami masa-masa pergantian musim. Bayangkan selama ini tidak usah kerja, tiba-tiba bangun pagi keluar dari tenda tinggal ambil roti makan. Bahkan dikelola juga bisa. Mana itu bisa dikelola dengan cara yang lain. Hari ini ketika mereka setelah makan hasil gandum yang ada di tanah Kanaan, kok besoknya mana itu berhenti? Kita harus tahu bahwa kadangkala Tuhan tutup pintu-pintu yang sebelumnya, karena kita akan ada di level yang berikutnya. Dengan apa yang Tuhan tutup, kita harus sadar berarti ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang namanya musim kehidupan. Ada pergantian yang terjadi. Dulu Tuhan beri A, sekarang Tuhan gak beri. Tuhan tutup A, sekarang Tuhan beri C dengan cara baru. Kita harus menyesuaikan. Kita bukan ganti kulit, tapi kita lihat beberapa hewan, ada yang namanya ganti kulit. Kita bukan ganti kulit, tapi ganti musim. Kalau kita masih kecil, baru petobat baru maksudnya. Kadang-kala kita merasa semua doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Akan datang masanya, ketika kita menjadi dewasa, Tuhan izinkan hal-hal yang keras terjadi. Hal-hal yang sulit kita mengerti terjadi. Ternyata itu mendewasakan kita. Jadi bukan bayi rohani lagi, tapi jadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Tuhan mau di dalam pergantian musim,
kita mengerti bahwa Tuhan itu mau memberikan sesuatu yang baru. Relakan hati saat kita nggak menerima mana itu lagi. Orang Israel harus rela hati, tidak dapat mujizat mana itu. Mereka harus buka hati untuk menerima makanan dari Tuhan di tanah Kanaan. Kalau mereka nggak menerima mana, artinya mereka akan menerima tanah Kanaan dan makanannya. Kita nggak boleh pegang dua-duanya, berkata, Tuhan, saya tetap mau yang mana ini. Saya nggak mau kelola tanah Kanaan. Tuhan berkata, justru Tuhan bawa mereka ke Kanaan untuk mengelola tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Ada beberapa area yang Tuhan ambil dari hidup kita karena Tuhan mau ganti dengan area yang baru. Agar kita bisa maju, maka kita harus belajar melepas yang lama. Cara hidup yang lama, kantong anggur yang lama. Semua pengalaman-pengalaman kita jangan jadikan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan, model-model yang lama. Waktu kita masih baru ikut Tuhan Yesus. Kita jangan berpaut di situ terus, kita harus jadi dewasa juga. Kalau dulu makanan kita, makanan ringan, maksudnya makanan untuk bayi. Sekarang kita makanannya keras. Karena kita memang dewasa. Gak mungkin orang dewasa makan makanan bayi terus. Nanti gak kuat. Secara rohani juga demikian. Agar kita bisa maju, maka kita harus belajar melepas. Sebab Tuhan mau berikan hal yang baru. Kantong anggur yang baru harus kita buka. Kita jadikan hati kita kantong anggur yang baru. Dalam dunia usaha juga kita melihat. Ada banyak orang gak mau berubah. Sistemnya gak mau berubah. Karena mereka mengandalkan pengalaman lama mereka. Dapat barang, masukkan ke toko, orang datang ke toko, belanja di toko. Sekarang ini tanpa toko pun cuma punya handphone dan internet, kita bisa jualan. Ada orang gak bisa survive karena gak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang gak berubah itu firman Tuhan. Yang berubah harus kita. Kita yang berubah, firman gak berubah. Kita yang harus berubah, lihat situasi, buka hati untuk Tuhan berbicara. Mungkin dulu kita survive dengan cara ini. Tuhan mau bawa kita ke pengalaman yang baru, tapi tidak dengan cara yang lama. Kita harus adopsi cara yang baru. Oleh karena itu relakan hati. Pengalaman jangan pernah dibanggakan lebih daripada Tuhan. Jika demikian, pengalaman yang kita banggakan akan menutup jalan atau cara-cara kreatif dari Tuhan. Pengalaman lama kita harus banggakan di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kalau pengalaman tanpa Tuhan bisa jadi kuburan. Karena orang akan selalu menghakimi orang lain. Ada orang lain dengan cara baru kita akan hakimi dan berkata, cara saya lebih baik. Cara kamu ini gak ada harapan. Ternyata dia berhasil, rugi untuk kita. Coba kalau kita mau memulai sesuatu yang baru. Orang Farisi kan demikian. Waktu Yesus datang, Yesus membuat mujizat di bait Allah pada hari Sabat. Orang Farisi heran. Rasa-rasanya guru ini mengajar kita sesuatu yang baru. Bukan baru, firman itu gak pernah baru. Firman itu kekal. Hatinya yang harus senantiasa buka untuk perkara-perkara baru terjadi. Buka diri untuk Tuhan bekerja dengan cara baru di musim yang baru. Karena kalau kita naik kelas, mata pelajarannya juga tambah baru, ada yang ditambahkan. Gak mungkin kita naik kelas dan kita berkata mau pelajarannya seperti yang kelas sebelumnya. Itu namanya gak naik kelas. Itulah prinsip kalau mau maju dalam Tuhan. Mau maju harus berubah. Mau dewasa harus terbuka hatinya sama Tuhan. Sekali lagi ya, kalau Anda mau maju harus berubah. Mau dewasa harus terbuka. Ya, firman Tuhan itu benar-benar gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekal, tidak boleh ada yang menambahkan, tidak boleh mengurangi kata firman Tuhan. Nah, kita yang hidup dalam firman, percaya kepada firman, kita harus senantiasa buka hati kita. Di masa-masa, kalau dulu berdoa selalu dijawab, tibalah masa di mana kita doa, Tuhan belum jawab. Nah, di situ hati kita jadi dewasa. Kita mencintai Tuhan bukan hanya karena dia selalu jawab doa kita. Kita cinta Tuhan karena kita berkata apa yang Tuhan izinkan terjadi itulah yang terbaik. Itu baru dewasa. Ya, orang Farisi benar-benar tidak berkembang karena mereka selalu pegang pola lama. Makanya firman Tuhan berkata harus kantong anggur yang baru. Karena kalau anggur baru dituangkan ke kantong anggur yang lama, kantong anggur lama yang sudah tipis itu akan sobek dan sia-sialah semuanya. Kadang-kala Tuhan mau wahyukan sesuatu kepada kita, Tuhan mau pakai kita dengan cara yang baru, kita merasa gentar. Kita merasa gak maulah, mau seperti cara lama. Saya gak bisa. Padahal Tuhan mau bawa kita hidup
Seperti Raja Wali lebih lama lagi, terbang lebih tinggi. Tapi kita harus keluar dari zona nyaman. Seperti Raja Wali punya anak-anak kecil, induk Raja Wali terhadap anak-anak Raja Wali yang kecil-kecil yang ada di sarangnya. Kata firman Tuhan, Bapa itu di sorga seperti induk Raja Wali yang membongkar bangkitkan sarangnya. Membongkar itu artinya kayak diayak ke kanan, ke belakang, ke kanan, ke belakang, ke depan, ke kiri. Digoncang dan ke atas, ke bawah. Sehingga semua anak-anak Raja Wali itu gak ada pegangan lagi, mereka terpaksa terlempar keluar. Mereka terjun supaya sayapnya yang kecil itu belajar dikepakkan. Hari-hari ini situasi sulit yang Tuhan izinkan hanyalah kesempatan untuk bisa belajar terbang bersama Tuhan. Karena hanya orang dewasa yang melakukan pekerjaan besar. Makanya mereka dewasa. Saya berdoa supaya setiap Anda yang dengarkan firman ini dipakai Tuhan jadi besar dan dewasa. Oleh karena Anda mau hidup di musim yang baru. Orang Israel gak boleh kok komplain sama Tuhan. Tuhan kok mujizat mana berhenti? Tuhan kan yang memberikan mujizat ini dan kami sudah terbiasa makan mana ini. Tidak perlu mencangkul, tidak perlu susah payah dapat mana makanan setiap hari. Tuhan berkatakan kalian sudah mencicipi hari pertama gandum, makanan roti dari Kanaan. Tuhan tutup yang satu untuk berikan pintu yang lain. Pintu yang satu ditutup untuk buka pintu yang lain. Itu namanya dewasa. Kita harus berbuah di setiap musim. Kadangkala kenapa hidup itu jadi susah payah? Karena hati itu tertutup bagi Tuhan untuk berkarya di hidup kita. Kita jadi susah payah hidup kita. Karena gak buka kesempatan kepada Tuhan berkarya di hidup kita. Kita selalu berkata kacamata kita, amannya tuh begini. Kalau bisa itu begini. Ya memang kita punya pengharapan, kita berdoa, kita melakukan bagian kita. Tapi kadangkala kita izinkan kepada Tuhan, Tuhan lakukanlah bagian Tuhan. Sesuatu yang menggetarkan, tidak diduga. Sesuatu yang membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Atau bahasa zaman now-nya PW zone. Kita merasa PW di tempat ini. Tiba-tiba Tuhan goncangkan keadaan kita. Kita jadi gak punya pegangan, kita terpaksa mengepak-ngepakkan sayap kita. Tiba-tiba bisa jadi besar. Sayap kita jadi dari seperti anak-anak Raja Wali. Kemudian tumbuh sayapnya jadi besar. Dan dia mengatasi badai. Lukas 5 ayat 38 berkata, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Izinkan diri kita hari ini untuk belajar menghargai orang lain. Izinkan hari ini kita menerima pengajaran dari Tuhan. Untuk kita belajar masuk ke dalam musim yang baru. Setiap kali Tuhan izinkan sesuatu, kita langsung bertanya-tanya dengan iman. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Setiap kali Tuhan bawa kita ke dalam, izinkan kesulitan terjadi, langsung kita berkata, Tuhan, Engkau mau latih apa? Tuhan mau buat saya kuat di area apa? Sehingga Tuhan izinkan hal demikian. Seperti orang yang ngangkat barbel kan, tambah lama tambah berat, tapi tambah lama tambah kuat tangan kita. Tuhan itu Bapak yang sayang kita kok. Tuhan gak izinkan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu itu hanya seperti barbel buat otot rohani kuat. Buat hidup kita jadi perkasa di dalam Tuhan. Tuhan mau memberkati Anda, Tuhan mau membuat Anda besar, tapi mulai hargai rekan kerja Anda. Saya mewanti-wanti dan mendorong dengan baik setiap anak Tuhan. Karyawan-karyawan mungkin, Anda kerja di satu perusahaan. Belajar hargai, respect, siapa saja yang ada di kantor Anda yang berjumpa dengan Anda. Mau office boy, clean service, satpam di depan, hargai mereka, beri penghargaan. Ketika Anda melakukannya, Tuhan akan lihat Anda melakukannya. Anda menghargai orang-orang di sekeliling Anda. Terimalah prinsip ini. Saya waktu mempersiapkan pesan ini, tiba-tiba terlintas kata-kata begini. Pindah pekerjaan. Atau pindah bagian. Ya, mungkin ada di antara Anda yang mendengarkan pesan ini, Anda dipindah sama bos Anda di tempat yang lain. Anda dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, divisi yang lain. Jangan menggerutu, jangan berkata kenapa bos saya begini dan begitu. Percayalah, Tuhan bawa Anda ke musim yang baru. Di area ini Anda akan jauh lebih kuat. Anda akan belajar sesuatu dari Tuhan. Karena di musim ini Anda sudah menang. Dan Anda sudah terbiasa jadi zona nyaman. Tuhan mau bawa Anda ke sini. Saya berkata zona nyaman itu bukan berarti kita nggak boleh hidup yang nyaman. Kita mau beli rumah mau nyaman. Beli mobil mau nyaman. Beli semua benda pun mau nyaman. Beli sepeda kalau bisa dudukannya nyaman. Sepatu mau yang nyaman. Maksud saya adalah
Maksudnya adalah beda antara zona nyaman sama damai sejahtera. Zona nyaman itu dari daging. Damai sejahtera itu dari sorga. Karena gini, zona nyaman, kalau damai sejahtera itu, orang bisa dalam situasi yang terpuruk sekalipun sulit, tapi hatinya bisa damai sejahtera loh. Ada orang yang ditekan, dihina, dikucilkan sekalipun, hatinya bisa damai seperti, kata firman Tuhan, seperti Paulus. Ketika di penjara malah nyanyi di penjara. Karena ada damai sejahtera. Mereka gak hidup karena PW, karena keadaan. Atau karena comfort zone, karena situasi mereka jadi nyaman di situ. Comfort zone itu atau zona nyaman itu harus kita, gak boleh hidup dalam hidup kita. Karena itu daging. Yang harus memerintah hidup kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan. Tapi memang daging kita itu maunya nyaman, itu daging. Kita harus taklukkan, setiap hari kita harus pikul salib. Artinya kita harus perintahkan kepada daging kita, minta kuasa dari Roh Kudus, Tuhan tolong saya. Karena saya tahu beberapa orang mungkin terikat akan sesuatu. Minta tolong Tuhan, tolong saya. Menang di area ini ya Tuhan. Anda pindah pekerjaan, saya dapat pesan Tuhan, ada beberapa yang pindah pekerjaan. Anda menggerutu, Anda merasa ini bukan bagian saya. Percayalah, Tuhan akan tolong Anda di area itu. Terimalah firman ini. Jadilah orang-orang merdeka. Karena Anda adalah orang-orang yang menghargai orang lain. Kerja sama tim, rekan sekerja. Dan Anda juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh setiap hari mau belajar sesuatu yang baru. Mau belajar sesuatu yang baru. Tidak menuduh Tuhan berlaku tidak adil. Anda berkata semuanya karena Tuhan mau latih saya. Saya undang Anda yang menyaksikan ini, Anda bisa taruh tangan Anda di dada Anda. Bapa, hari ini kami berdoa supaya Engkau menguatkan kami di musim yang baru. Area di mana kami merasa tidak nyaman, mungkin di pekerjaan kami, mungkin di usaha kami terpaksa harus melakukannya karena keadaan. Tapi kami melihatnya dengan kacamata firman hari ini. Keadaan yang kami lakukan awalnya karena terpaksa, tapi kami lihat dari kacamata firman ternyata itu melatih iman kami. Buat sayap kami jadi besar dan bisa melayang mengatasi badai. Tuhan, mulai hari ini berikan kami hati untuk bisa menghargai rekan kami. Beri kami hati untuk menghargai tim kami. Beri kami hati menghargai pasangan, istri. Karena firman Tuhan berkata, istri yang baik itu adalah anugerah. Orang yang dikenan Tuhan diberikan istri, kata firman Tuhan. Diberikan pasangan yang terbaik maksudnya. Oleh karena itu kami menghargai orang-orang di sekeliling kami. Hati mereka begitu indah untuk kami. Seperti peristiwa Paskah ya Tuhan. Ada korban supaya kami hidup. Ada juga orang lain di sekeliling kami yang berkorban supaya kami ada hari ini. Dan di atas segalanya, ada Yesus yang mati bagi kami. Supaya kami berkemenangan hari ini. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan. Siapapun yang mendengarkan dalam kondisi yang sakit. Tuhan mengasihimu. Tangan Tuhan yang luar biasa itu menjamahmu. Sembuh dalam nama Yesus. Saya merasa ada yang sakit kulit. Tuhan jamah di bagian leher. Disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sentuh bagian leher Anda. Katakan sembuh dalam nama Yesus. Dari lidah bibir Anda sendiri katakan sembuh dalam nama Yesus. Bahkan telinga Anda yang berdarah pun sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa terjadi banyak mujizat. Ada banyak pernyataan Tuhan. Ada suami yang kembali ke rumah. Oh Tuhan, terima kasih. Saat Anda dengar firman ini, suamimu mungkin belum pulang. Percayalah, pasanganmu, suamimu yang sah itu akan kembali. Setelah Anda dengar pesan ini, aminkan. Setelah Tuhan memberkatimu, berkaryalah bagi Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. God bless you.